mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai. Memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah kiai Dewan Suro kita diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sudah, bismillah. Tadi sejam yang lalu sudah diputuskan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB. Membuat Anies Baswedan berlayar di 2024. Apalagi kalau kita lihat statement PKS yang relatif tidak mempersoalkan bergabungnya PKB. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Beda dengan Partai Demokrat, wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditanggapi santai oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang. Memutuskan 3 hal, Mbak. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ia kasar. Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian 2 keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung. Pak Muhaimin Iskandar Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi. Kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Krusial ya, karena dengan bergabungnya PKB ke koalisi pendukung Anies, maka pertama kita sudah mendengar keputusan Partai Demokrat untuk mengundurkan diri dari koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan. Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada koalisi perubahan dan persatuan, dan demikian tidak lagi juga mendukung saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua umum partai dengan demikian ketiga umum ketua partai dalam koalisi perubahan persatuan itu. Dengan demikian maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari ke depan sudah bebas untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024. Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha mengungkapkan seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti ini, sekarang. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Tetapi sebenarnya tidak punya implikasi secara
serius karena bagaimanapun dua partai Nasdem dan PKB sudah cukup untuk Kalau di telikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Yang notabene adalah provinsi kunci yang menentukan secara elektoral bagi kemenangan calon presiden. Kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Belum tuntas sepenuhnya ya. Heboh duet Anies Cakmin, SBY kena prank kecewa curhat. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan menyampaikan, pihaknya menghargai keputusan partai yang memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Hal itu buntut dari terpilihnya Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cakmin sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Partai yang cabut dari KPP tidak lain adalah Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. AHY sendiri menurut informasi dari Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha sempat dipersunting oleh Anies. Namun ternyata di tengah jalan, Anies justru berpaling dan lebih memilih Cak Imin dengan menggelar deklarasi secara resmi di Hotel Majapahit Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September. Dalam momen deklarasi Anies Cak Imin atau Amin, Anies dalam pidatonya sedikit menyinggung ihwal keluarnya pihak tertentu dari koalisi, namun dia tidak gamblang menyebut pihak tersebut. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati sambil kita mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini tentang bagaimana Indonesia lebih baik, kata Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan sesungguhnya KPP bergerak berlandaskan pada nilai-nilai ketulusan. Hal itu kata dia sejalan dengan pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang kerap kali menggaungkan nilai ketulusan dan keikhlasan. Kita bergerak di sini dengan niat tulus dan ini yang selalu disampaikan Bang Surya, yaitu kata ikhlas dan tulus. Ini adalah pesan bahwa kita berada di tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan jadi legenda, kata Anies. Lebih lanjut, Anies mengatakan, momen deklarasi dirinya dan Cak Imin sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit yang dulu bernama Yamato di Kota Pahlawan adalah sebuah sejarah baru bagi Indonesia. Dia optimistis bersama Cak Imin dalam kekuatan koalisinya akan mencapai puncak keberhasilan dengan menjadi RI 1 dan RI 2 periode 2024-2029. Partai Demokrat mencabut dukungannya atas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berlangsung Sabtu 1 September malam. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku dibuat kecewa dengan keputusan Anies. SBY merasa dikhianati setelah Anies diduetkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono otomatis terdepak dari persaingan bursa cawapres setelah terpilihnya Cak Imin mendampingi Anies maju ke Pilpres 2024. Ini merupakan puncak perseteruan partai tersebut dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi, kita, tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Ini alasan saya. Pertama ya memang karena kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan kalau ditinggalkan kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa, kita masih ditolong oleh Allah, kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama, ungkap SBY di Cikeas, Jawa Barat. Syukur yang kedua menurut SBY adalah setelah dia renungkan baik-baik, Partai Demokrat diselamatkan oleh Tuhan. Maksudnya adalah Partai Demokrat tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang lain yang tidak jujur dan amanah. SBY curhat bahwa sebelumnya ia telah diingatkan oleh kerabatnya apakah keputusannya mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024 adalah tepat. Pada saat itu pilihannya mantap mendukung Anies, namun dia baru sadar ternyata ucapan kerabatnya itu ada benarnya. Kalau jujur, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu, setelah setahun lamanya koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadikan kenyataan mengusung capres dan cawapres yang diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader maupun luar Demokrat. Pak SBY benar-benar percaya kepada orang-orang itu? Saya jawab, dengan praduga yang baik saya percaya, ya silakan saja dilihat nanti, yang penting saya sudah mengingatkan, ucap SBY. Ia pun mengungkapkan mendapatkan sejumlah pesan baik dari kader Partai Demokrat maupun netizen. Ada satu pesan yang menarik dari netizen yang disampaikan ke SBY. Ada lagi komentar ini, Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Ini kan peribahasa lama kita dulu sekolah SD SMP.
Kata dia, SBY lalu mengartikan peribahasa musang berbulu domba. Tapi musang berbulu domba di depan baik, manis, lembut, penuh persahabatan, tetapi di balik itu sangat lengah, kita dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, mungkin tafsirnya kita ditelikung seperti peribahasa ini. Jelasnya,